Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati selaku dosen pembimbing Bapak Amir Mukminin SPD MPD, dan yang saya sayangi teman-temanku Staimas Wonogiri. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan sebagai pemakalah yaitu Ibu Sulastri, dan yang bertugas menyampaikan materi saya sendiri yaitu Yakti Prihatin akan menyampaikan tentang materi yaitu memahami konsep nikah di bawah tangan. Memahami konsep nikah di bawah tangan. Yang pertama, pengertian nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali namun tidak dilaporkan atau dicatatkan di KUA. Kemudian, pengertian nikah siri adalah nikah yang rahasia. Di dalam arti etimologinya, dalam arti terminologinya, nikah siri terdapat beberapa pengertian. Pengertian yang pertama yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa wali. Pengertian yang kedua adalah pernikahan yang dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi dengan tidak diadakannya resepsi dan sebagainya dengan alasan pernikahannya tidak ingin diketahui oleh orang banyak. Nah, jadi dari pengertian tersebut kita dapat membedakan pengertian dari nikah di bawah tangan dan nikah siri. Selanjutnya, nikah di bawah tangan menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih atau hukum Islam, namun nikah ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. 4 alasan atau sebab nikah siri. Ada beberapa alasan dilakukannya nikah siri. Yang pertama, berbenturan dengan aturan dalam hukum positif, yaitu pernikahan siri yang dilakukan untuk menghindari prosedur yang berbelit-belit. Suatu contoh pada umumnya menyangkut dengan persyaratan administratif, seperti pernikahan dengan warga negara lain, faktor usia, faktor ingin menikah lagi, dan lain sebagainya. Kemudian faktor psikologis. Nikah siri yang dilakukan karena faktor psikologis dalam artian faktor usia telah memenuhi tua tidak ada masalah, namun studi mereka belum selesai. Jadi istilahnya ketika kita menempuh jalur studi kemudian belum selesai tapi sudah cukup umur, untuk nikah siri itu biasanya diambil keputusan di sana. Secara psikologis mereka belum benar-benar siap untuk mandiri. Dalam kasus ini biasanya mereka membuat perjanjian seperti tidak memiliki anak terlebih dahulu. Jadi menikah siri kemudian mereka belum menginginkan keturunan. Selanjutnya, alasan yang biasanya terjadi adalah faktor ekonomi. Faktor pemicu ini pada umumnya terjadi di kelompok-kelompok marginal, orang-orang yang hidup di tempat terlarang atau tidak diakui keberadaannya. Suatu contoh mereka yang tinggal di pinggiran sungai. Kemudian faktor tradisi, sebagai sebuah tradisi yang berlangsung turun-temurun, mereka menganggap nikah siri sebagai suatu kelaziman yang lumrah, praktis, dan ekonomis, sehingga mereka tidak memerlukan dilegalkan dan menghemat biaya tentunya. Umumnya perempuan di daerah pedesaan, daerah terpencil, ataupun kelompok marginal menjalaninya sebagai suatu yang hanya hal yang biasa saja. Pernikahan di bawah tangan, di bawah umur adalah suatu kewajiban sosial. Yang terpenting adalah statusnya saja sebagai istri.
tanpa memikirkan dicatat ataupun tidak. Nah, selanjutnya kita akan mengupas tentang dampak positif dan negatif dari nikah di bawah tangan. Dampak positifnya, yang pertama, meminimalisasi adanya seks bebas, serta berkembangnya penyakit AIDS, HIV, maupun penyakit kelamin yang lain. Kemudian yang kedua, mengurangi tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya. Selanjutnya, dampak negatifnya yaitu yang pertama, berselingkuh merupakan hal yang wajar. Maksud dari berselingkuh merupakan hal yang wajar di sini adalah dengan tidak dicatatkannya pernikahan di dalam suatu undang-undang atau tidak diakui negara. Sebab itu ditempuhlah jalur yang mudah, nikah siri saja. Jadi dari satu orang kemudian ke yang lain itu ditempuh dengan mudah karena tidak ada bukti yang dapat kita sampaikan bahwa sudah tercatat di dalam negara, di negara ya. Kemudian akan ada banyak kasus poligami yang akan terjadi, itu sudah pasti. Yang ketiga, tidak adanya kejelasan status istri dan anak baik di mata hukum Indonesia maupun di mata masyarakat sekitar. Kemudian yang keempat, pelecehan seksual terhadap kaum Hawa karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki. Karena tidak adanya undang-undang yang mengatur, maka seperti itulah dampak-dampak negatifnya. Kemudian akibat hukum dari nikah siri itu sendiri, dampak yang terburuk adalah bagi seorang istri. Yang pertama, sebagai seorang istri kita tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Kemudian yang kedua, untuk hubungan yang keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah terhadap anak pun tidak ada. Seperti nasib anak, hasil dari pernikahan yang dianggap nikah siri itu akan terkatung-katung karena tidak ada pencatatan yang resmi dari negara. Kemudian yang ketiga, dalam hal pewarisan, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri maupun istri yang dinikahi secara siri akan sulit untuk menuntut haknya karena tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara anak tersebut dengan bapaknya atau antara istri siri dengan suaminya tersebut. Selanjutnya, reinterpretasi terhadap teks hadis nikah di bawah tangan. Pada umumnya, hadis-hadis yang menerapkan tentang pernikahan hanya mensyaratkan adanya 2 calon mempelai, wali nikah, 2 orang saksi, ijab kabul, dan mahar. Adapun di sana, hadis yang berbicara tentang larangan nikah siri dalam konteks yuridis di Indonesia memang tidak ada. Namun secara implisit terhadap 3 hadis yang terkait dengan pencatatan, yaitu terkait anjuran mengumumkan pernikahan, terkait ketidaksukaan Nabi menyembunyikan pernikahan, adanya anjuran mengadakan walimah perayaan pernikahan. Anjuran untuk mengumumkan pernikahan antara lain terdapat dalam hadis Ibnu Majah yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, umumkan pernikahan ini dan pukullah rebana. Jadi sana sudah jelas bahwa sebaiknya pernikahan itu diumumkan. Adapun penguat dalil yang lain adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktum bainakum katibun bil adli wala ya'ba
katibun ayyamtuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlililladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbah. Al-Ahya. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengiklankan apa yang akan ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Al-Ahya, ya. Meskipun pernikahan berbeda dengan jual beli, di sana yang diceritakan adalah jual beli, meskipun berbeda, namun secara implisit dapat dianalogikan adanya kewajiban dan hak antara kedua pihak yang bertransaksi dalam akad. Dalam hal ini maksudnya akad nikah itu tadi. Kemudian adanya konteks sosio-historis yang berbeda pada masa Nabi, masa awal Islam dengan keadaan sekarang. Perbedaan zaman, ya, intinya. Kemudian yang keempat, ketiadaan bukti otentik tertulis dan pengakuan negara atas pernikahan mereka bisa menjadikan hilangnya hak dan jati diri di hadapan hukum dalam memperoleh hak asasi manusia, keadilan maupun kesetaraan sebagai manusia. Untuk selanjutnya, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pemaknaan nikah di bawah tangan dengan nikah siri pada dasarnya sangatlah berbeda. Nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan secara syah menurut agama, yaitu dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi tidak dilaporkan atau dicatatkan di instansi berwenang sesuai dengan undang-undang perkawinan. Sedangkan nikah siri dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa wali atau pernikahan yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dengan tidak diadakannya resepsi dan sebagainya, dengan alasan pernikahannya tidak ingin diketahui oleh orang banyak. Sehingga dengan pengertian seperti itu, Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan nikah di bawah tangan. Namun dengan catatan pernikahan tersebut mungkin dilaporkan ke instansi berwenang agar kelak pernikahan tersebut tidak mengakibatkan kemudorotan baik bagi suami, istri, anak maupun orang lain. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.